Selamat hari Minggu bagi kita semua, terkhusus buat jemaat HKBP Sendawar. Tuhan Yesus memberkati. Walaupun hingga pada saat ini kita masih melaksanakan ibadah Minggu di rumah kita masing-masing secara online, hal ini tidak akan membuat rasa sukacita kita untuk memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya di dalam ibadah kita, apabila ada 2 atau 3 orang yang berkumpul memuji nama Tuhan, maka hadirat Tuhan akan hadir di tengah-tengah ibadah kita. Saat ini kita akan mempersiapkan hati dan pemikiran kita untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Kita bersaat teduh. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, salam damai untuk kita semua. Sudah selayaknya kita hari ini memuji dan memuliakan nama Tuhan yang memberi kesempatan kepada kita dalam ibadah Minggu hari ini untuk memuliakan nama Tuhan pada Minggu yang ke-12 setelah Trinitatis, Minggu ke-Tritunggalan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami memuji nama Tuhan yang telah menyatakan kasih-Nya kepada kami, sehingga masih diberikan waktu bagi kami untuk bertemu dengan Dia bersama keluarga di rumah pada acara kebaktian Minggu hari ini. Kami memohon kepada Tuhan, biarlah Dia yang menguasai hati dan pikiran kami, supaya kami memiliki pikiran dan hati yang tulus memuliakan Dia, dan kami memiliki perilaku sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga kerajaan Allah semakin nyata di dunia ini. Allah yang menjadi sumber kebenaran telah nyata di dunia ini. Oleh karena itu, marilah kita memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Kita bernyanyi bersama-sama. Kita nyanyikan dari nomor Kidung Jemaat nomor 3, kita nyanyikan ayat 1 ditambah ayat yang ketiga. Hati kami pun mekar, kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi, beri sinar-Mu menyerah. Mari kita pun memuji dengan suara menggugah, menyanyikan kuasa kasih yang teguh serta tetap. Kita maju dan bernyanyi jaya walau diserang.
di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang benar menumpu, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih, tuntunlah kami kepada anak-Mu, supaya kami menjadi milik-Nya. Berilah kepada kami iman dan kepercayaan yang benar, supaya kami beribadah kepada-Mu saja. Janganlah biarkan jemaat-Mu menyandarkan pengharapannya kepada hal-hal yang duniawi, karena Engkau penyelamat dan pelindung saya. Tolonglah dan tuntunlah kami ke jalan yang benar, menuju kehidupan kekal, karena kasih-Mu dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 17, kita nyanyikan ayat yang keempat. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan yang ditetapkan pada minggu yang ke-12 setelah Trinitatis, yaitu hukum Taurat yang ke-5 sampai ayat hukum yang ke-10. Hukum Taurat yang ke-5, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum Taurat ke-6, jangan membunuh. Hukum Taurat yang ke-7, jangan berzina. Hukum Taurat ke-8, jangan mencuri. Hukum Taurat yang ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum Taurat ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melaksanakan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 29, kita nyanyikan ayat 1 ditambah ayat yang kedua. Di muka Tuhan Yesus
tersungkur karena dosaku. Tuhanku di muka Tuhan Yesus. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Bapa yang Maha Pengasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena balas kasihan-Mu yang besar. Kasihani dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 438, kita nyanyikan ayat 1. Pada minggu kita yang ke-12 setelah Trinitatis, tertulis dalam kitab Roma 12 ayat 17 sampai 21. Roma 12 ayat 17 sampai 21, demikianlah firman Tuhan. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu memupukkan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, serta merenungkannya. Amin.
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 392, kita nyanyikan ayat 1. Ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan warta jemaat. Kita mendengarkan warta jemaat Minggu tanggal 22 Agustus 2021. Ragam warta. Nama minggu kita hari ini yaitu minggu ke-12 setelah Trinitatis. Dan topik minggu kita hari ini yaitu orang benar di mata Tuhan. Halak partigor di hadapan ni debata. Ibadah online atau ibadah di rumah. Gereja kita menyediakan panduan ibadah minggu melalui YouTube. Gereja HKBP mengikuti ibadah tersebut bersama keluarga di rumah. Warta jemaat dan warta keuangan bisa kita lihat di WA grup sektor masing-masing dalam bentuk file. Dan persembahan keluarga bisa kita berikan pada sintua sektor masing-masing atau ditransfer ke rekening gereja kita. Ibadah sekolah minggu. Gereja kita memfasilitasi ibadah sekolah minggu dalam bentuk video yang disebarkan dalam WA grup Sunday School HKBP Sendawar, di mana kepada orang tua agar mengajak anak-anaknya mengikuti ibadah tersebut di rumah masing-masing. Naik CD. Pada hari ini gereja kita melayankan naik CD kepada 2 orang pemuda, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Perpisahan mahasiswa praktek lapangan. Pada hari ini Minggu 22 Agustus 2021 akan dilaksanakan perpisahan mahasiswa praktek lapangan di gereja kita. Kita doakan agar studinya berjalan dengan baik sampai pada waktu yang ditentukan.
yaitu Gracia baru Manulang dan Vita baru Situmeang. Dan mereka akan memberikan kata-kata perpisahan setelah warta, sebelum doa syafaat. Dewan Diakonia. Jemaat sakit untuk kita doakan. Nyonya G. Pardede baru Sinaga isolasi mandiri di rumah. Jemaat yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Majelis jemaat menyampaikan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan kepada anggota jemaat yang berulang tahun pada tanggal 16 Agustus sampai dengan 22 Agustus 2021. Kiranya Tuhan Allah menambahkan berkat-Nya, umur yang panjang, dan kesehatan bagi kita. Ingatlah akan firman Tuhan yang mengatakan, kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki, dan dijadikannya berhasil apa yang kamu rancangkan. Mazmur 20 ayat 4. Daftar nama-nama yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan bisa kita lihat di grup WA. Demikian warta kita pada hari ini. Sekarang kita persilahkan mahasiswa yang praktek lapangan. Shalom untuk kita semua. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena masih menyertai kami hingga pada saat ini. Adapun maksud dari berdirinya saya di sini pada hari ini ingin berpamitan kepada Amang, Inang, dan juga abang kakak serta adik-adik Naposo dan juga adik-adik sekolah minggu yang ada di HKBP Sendawar. Terima kasih karena sudah mengizinkan kami untuk melakukan praktek lapangan, terlebih saya melakukan praktek lapangan yang kedua di gereja kita ini. Kiranya Tuhan selalu menyertai kita, mau adapun salah perkataan ataupun perlakuan saya maupun perbuatan saya selama di gereja kita ini, kiranya dimaafkan. Kiranya juga jika Tuhan mengizinkan, kita diizinkan lagi untuk bertemu di lain waktu, dan Tuhan juga yang menjaga keadaan kita, Tuhan juga yang segera memulihkan keadaan dunia kita, dan Tuhan juga yang selalu memberikan kita kesehatan. Terima kasih. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Pada kesempatan sekali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Mang Inang, Abang Kakak Naposo Bulung, adik-adikku remaja sekolah minggu yang ada di tempat ini, sudah mengizinkan kami untuk melakukan praktek lapangan 1 dan 2, dan telah membuka ruang bagi kami untuk melayani di sini. Tak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada Mang Inang Parhalado beserta keluarga, dan terkhusus kepada Mang Pendeta sebagai mentor kami di sini. Kami mengucapkan terima kasih sudah membuka ruang bagi kami, memimpin kami, memberikan arahan kepada kami, dan menerima kami dengan sangat baik. Saya juga meminta maaf, pasti ada kesalahan dan kekurangan yang saya lakukan, baik yang disengaja maupun tidak sengaja. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya, biarlah kenangan kita, perpisahan kita hanya menyisakan kenangan yang baik saja. Kalau bisa yang buruk, mari kita lupakan. Kami juga memohon doanya kepada Mang Inang dalam kami melanjutkan studi kami di SCTHKBP. Kiranya kami dapat lulus dengan baik, dapat mewujudkan cita-cita kami di masa yang mendatang. Kiranya kita selalu diberikan kesehatan, selalu diberkati oleh Tuhan. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih. Salam sehat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita persilahkan mewakili dari Parhalado untuk mengucapkan perpisahan dan terima kasih dari Sintua H. Siboro. Shalom. Parjul sahali taduk muliate tutu hatta pardinggan basai
di sala holong ni rohana do buhita marpunga pala di tikion ima di minggu sadarion na di bagasan sadani roha hita laho mamuji pasangapon guarni tu hatta na marmuliai ido tu ianak pon nami si pita boru situmeang dohot Gracia boru manulang parjolo minta maaf mahami Tuhamu boru nami ala mungkin di selama pelayana di son gudang doakan na humurang na hubaik kami tarlu mobi sian akka parhalado nang sian akka dongar ruas pe sayang gia ma tujulan nyarion boy lam tudinggan na pakkobasion nami nang hamu pe na hupaborhat tami say hipas-hipas mahamu jala ahape na pinarsita ni rohamuna say toktong ma di lehot Tuhan akka cita-cita muna tarlu mobi dinanayang melanjutton akka perkuliahan do pehamu say lam tabadinggan nama perkuliahan muna jala semakin dimampukan Tuhan untuk mencapai cita-cita ke depan. Semoga betul-betul pendeta yang handal, yang mempunyai terobosan di HKBP ini, yang mempunyai kualitas, yang semakin takut akan Tuhan dan semakin memuliakan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kami juga mengucapkan terima kasih kepada kalian dari hari pertama awal kalian masuk ke gereja kita ini, HKBP Sendawar ini, mungkin banyak keluh kesah, banyak segala cobaan atau rintangan atau apalah yang kalian rasakan di gereja ini. Semoga itu menjadi ujung tombak untuk keberhasilan kalian ke depan. Jadi itu aja harapan kami, semoga kalian sukses dan selamat jalanlah untuk kalian berdua. Songon hatani upa sama dohonon nami, pidong si tapi-tapi main na habang di atas nihauma, selamat jalan mahamu di naborhat, nang selamat tinggal mahami na di tinggal hokamuna. Songoni mahatana buh pasahatami mau lihat ma. Sekarang kita berdoa syafaat, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan puji syukur atas berkat dan kasih karunia Tuhan. Pada sore harinya Tuhan, kami dapat beribadah di rumah-Mu ini ya Tuhan. Tuhan Yesus Bapa di surga, kami mengucapkan puji syukur ya Tuhan atas kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami pribadi lepas pribadi di gereja HKBP ini ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan, Engkau ya Tuhan melindungi kami di dalam perjalanan kehidupan kami pada hari ini dan pada hari-hari yang akan datang ya Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan seluruh jiwa raga kami di dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan Yesus kami surga, kami mengucapkan puji syukur juga ya Tuhan atas penyertaan Tuhan bagi mahasiswa yang praktek lapangan di gereja HKBP Sendawar ini ya Tuhan. Mereka dapat menyelesaikan praktek lapangan ini ya Tuhan kurang lebih 2 bulan. Kiranya Tuhan memberkati segala ilmu yang mereka pelajari pada praktek lapangan di HKBP ini ya Tuhan. Tuhan, Engkaulah ya Tuhan memberikan berkat-Mu, memberikan hikmat dan kepintaran bagi anak-anak yang praktek lapangan di gereja ini ya Tuhan. Kiranya mereka dapat menyelesaikan perkuliahannya ya Tuhan dengan baik sesuai dengan yang mereka cita-citakan ya Tuhan. Begitu juga Tuhan orang tua mereka ya Tuhan, kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Engkau ya Tuhan memberi kesehatan, memberi rezeki ya Tuhan bagi kedua orang tua mereka ya Tuhan. Tuhan Yesus Bapa surga, kami berdoa juga ya Tuhan pada ruas HKBP Sendawar ya Tuhan yang telah selesai isoman ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan atas kesehatan yang Tuhan berikan ya Tuhan. Tuhan kami mohon kiranya Engkau ya Tuhan melindungi kami ya Tuhan di dalam menjalankan pekerjaan kami sehari-hari dimanapun kami berada ya Tuhan. Tuhan kami tidak tahu di mana Corona ini ya Tuhan berada.
Tapi kami dengan yakinnya Tuhan, Tuhan melindungi kami seluruh jemaat HKBP Sendawar ini ya Tuhan. Tuhan Yesus sebagai surga, begitu juga Tuhan ruas yang pada saat ini dan isomannya Tuhan, pada khususnya Nyonya Pardede Inang El Baru Sinaga ya Tuhan. Tuhan kami mohon kiranya kalau Tuhan memberikan kesabaran, memberikan kekuatan melawan COVID-19 ini ya Tuhan, agar dia cepat sembuh ya Tuhan. Kesembuhan COVID ini ya Tuhan hanya datangnya dari tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Berkati segala obat yang dia konsumsi ya Tuhan. Iman yang akan percaya kepadamu bahwa kesembuhan yang cepat dan dapat memberikan pertolongan bagi ruas-Mu yang isoman ini ya Tuhan, hanya Roh Kudus-Mu dan tahan pengasihan-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus surga, pada saat ini juga ya Tuhan, pemuda-pemudi ya Tuhan akan mendapatkan CD pada saat ini ya Tuhan. Kiranya Engkau ya Tuhan memberikan iman yang kuat ya Tuhan, agar mereka senantiasa yakin dan percaya bahwa Tuhanlah yang sumber kehidupan dan pengharapan hari ini dan masa yang akan datang dan untuk selama-lamanya. Yakinkan mereka ya Tuhan di dalam imannya. Dewasakan mereka ya Tuhan di dalam iman Kristennya ya Tuhan. Tuhan Yesus Bapa kami yang di surga, kami berdoa juga ya Tuhan yang hadir pada saat ini, pribadi lepas pribadi. Kiranya Engkau ya Tuhan memberkati kami, memberikan kesehatan bagi kami ya Tuhan, memberikan rezeki bagi kami setiap keluarga, agar kami penuh sukacita dan senantiasa yakin dan percaya Tuhan akan memelihara kehidupan kami di Kutai Barat ini ya Tuhan. Tuhan Yesus kami surga, kami berdoa juga ya Tuhan untuk anak-anak kami yang pada saat ini masih belajar di rumah masing-masing ya Tuhan. Kiranya Engkau ya Tuhan memberikan hikmat dan kesabaran bagi anak-anak kami, agar anak-anak kami ini ya Tuhan mendapatkan ilmu melalui Zoom yang diberikan oleh gurunya dari sekolah masing-masing. Agar anak-anak kami ini ya Tuhan semangat untuk belajar, untuk menambah ilmu mereka ya Tuhan. Biarpun melalui Zoom yang ada di rumah masing-masing ya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus surga, kami berdoa juga ya Tuhan untuk pemuda-pemudi HKBP Sendawar ya Tuhan yang belum mendapatkan pekerjaan. Kiranya Engkau Tuhan memberikan pekerjaan yang sesuai dengan skill dan keinginan mereka di Kutai Barat ini ya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus surga, kami berdoa juga ya Tuhan, orang tua kami yang ada datang ke Kutai Barat ini dan yang ada di Bonapasogit ya Tuhan. Kami serahkan orang tua kami ini di dalam tangan pengasihan-Mu. Berilah kesehatan bagi mereka ya Tuhan. Berilah panjang umur bagi kedua orang tua kami ini ya Tuhan, agar senantiasa orang tua kami ini bersukacita di dalam mengikuti Engkau ya Tuhan, dan memberikan nasihat yang terbaik bagi keturunannya ya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus surga, kami berdoa juga ya Tuhan, acara demi acara nantinya Tuhan, acara perpisahan untuk anak mahasiswi yang praktek di sini ya Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan memberkati acara ini ya Tuhan, agar acara ini berjalan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus surga, kami manusia yang penuh dengan dosa ya Tuhan. Kami mohon ampun ya Tuhan segala dosa-dosa kami ya Tuhan, agar kami layak menerima berkat-berkat yang telah Tuhan berikan dan akan Tuhan berikan bagi kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Layakkan kami ya Tuhan untuk menerima berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus surga, inilah doa dan permohonan kami di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan mempersiapkan hati dan pemikiran kita, diri kita, untuk memberikan persembahan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 369A ayat 1.
kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Saudara-saudari di dalam nama Yesus Kristus, yang menjadi khotbah ibadah kita, ibadah di rumah pada hari Minggu, yaitu didasarkan pada kitab Mazmur pasal 34 ayat 12 sampai 18. Saya akan membacakan untuk kita semua. Beginilah firman Tuhan. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan dan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat gereja kita, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di mana kita beribadah di rumah, di masa pandemi sekarang ini, kita mau tidak mau, kita ini dipaksa untuk semakin banyak berbenah diri. Kita dituntut untuk hidup mandiri dalam banyak hal. Bekerja tanpa ada pengajaran dari teman-teman mungkin yang biasanya kita diajari untuk bekerja. Salah satu contoh tuntutan mandiri yang harus kita lakukan adalah bekerja dari rumah. Semuanya, segala sesuatu dilakukan di rumah. Padahal tugas yang kita kerjakan adalah tujuannya untuk di luar rumah. Tetapi kita mempersiapkan, kita mandiri, yaitu bekerja dari rumah. Belajar mandiri. Apalagi anak-anak sekolah sekarang. Semuanya harus bekerja keras. Karena semuanya dilakukan dengan mandiri. Maka kalau kita perhatikan, kita lihat anak-anak itu banyak juga mereka yang pusing. Karena tidak biasa belajar sendiri. Tidak terbiasa belajar mandiri. Yang biasanya belajar di sekolah, kuliah di ruang kelas. Jadi mereka pusing. Tetapi yang paling pusing adalah orang tuanya. Karena mereka juga dituntut untuk belajar kembali agar bisa mengajari anak-anaknya. Anak-anak pusing, emaknya stres. Jadi
Ya adong mercerita na tua-tua. Ngasteresau mangida anak kon amang boha. Aidang dipukka dope marsiajar ngai pukka tangis inna. Ngatangis parjolo. Ang nangatong songgahi ni okan. Sorong gope marsiajar. Alay ngatangis danahi. Buharo nang mangajari. Karena tidak terbiasa. Olo molopas na di pangajarion nai. Buhama molo pilit. Ujung nga gabe danahi mengajari umaknai. Sehingga kalau kita lihat keadaan sekarang memang harus banyak dituntut belajar mandiri. Jadi pengajar dengan yang diajar itu harus ada hubungan. Harus ada terjalin hubungan yang baik antara pengajar dengan yang diajar. Jadi kalau guru-guru di sekolah itu, kalau kita lihat kayak gampang kali yang mengajar anak-anak karena dia sudah tahu trik-triknya. Dia juga membangun hubungan dengan setiap siswa yang diajari. Maka Bapak Ibu, demikian juga kalau kita lihat teks ini, di mana pemazmur memberikan pengajaran kepada kita, di mana ajaran itu dibangun dengan baik, yaitu tentang takut akan Tuhan. Jadi pemazmur bukan menyuruh, tetapi dia mengajar seperti guru yang mengajari murid-muridnya. Yaitu tentang takut akan Tuhan. Kalau dikatakan takut Bapak Ibu, artinya hormat, tunduk, patuh. Sangkin hormatnya dia seperti gentar. Hormat. Jadi takut akan Tuhan, patuh, hormat. Makanya setiap orang-orang yang hormat, yang takut akan Tuhan, tentu dia akan menjaga hidupnya dari larangan-larangan Allah. Dia akan menjaga setiap yang dia lakukan dari larangan-larangan Tuhan. Contoh, di teks kita ini dikatakan, orang yang takut akan Tuhan, dia akan menjaga lidahnya. Di masa sekarang Bapak Ibu, zaman yang sangat canggih, teknologi yang berkembang, penting sekali kita untuk menjaga lidah, memberikan informasi yang benar, menjaga lisan dari perkataan-perkataan yang menipu. Makanya ada istilah lidah tak bertulang, tapi tajam seperti pedang dua mata. Bagaimana lidah tak bertulang, tapi bisa tajam? Bahkan saking tajamnya, lidah bisa merusak kedamaian satu negeri. Kalau kita lihat berita yang menyebarkan berita yang tidak benar, orang yang mendengarnya pun jadi gaduh, jadi ribut. Padahal lidah itu tidak bertulang. Makanya dua mata, dia artinya tajam seperti dua mata, bisa melakukan hal yang baik. Tetapi orang yang tidak benar, dia akan menggunakan lidahnya kepada hal-hal yang tidak benar pula. Jadi kita yang diminta untuk berpikir, apa yang harus kita lakukan terhadap lidah kita ini? Apakah untuk hal yang benar? Atau seperti yang dikatakan pemazmur, memberikan informasi yang menipu. Tetapi orang yang takut akan Tuhan, dia akan menjaga perkataannya, menjaga lidahnya untuk hal-hal yang benar.
Jadi kalau ada orang yang tidak bisa menjaga lidahnya, dia juga yang membuat dirinya akan jadi susah. Ujaha ma berita di internet nattuari sada ngiri ma judul lon narakku rupanya. Judul ni beritai rumah terbakar karena kompor menyala, dibiarkan menyala karena pemilik rumah pergi menggosip. Majudul le, beh, ngiri manuayangun, bagasar roha, nalau maranyat tai, alai lupa pamati kompor, tak terbakar majabu. Makanya jaga lidah, gunakan untuk hal-hal yang benar, gunakan untuk memuji Tuhan. Sebab orang yang takut akan Tuhan, dia akan selalu menjaga lidahnya, menjaga lisan yang dia ucapkan kepada orang-orang yang dia temui. Makanya di padohan nina tua-tuai takas di dok. Joloni dilak bibir asani dok hata. Jimalodong halak nasai jot salpu-salpu hatana, tupol-tupol dang marrem, ngadang marrem salah muse, bagasar roha rupane nasu pikirot dunai hatana nido nain naroha. Ganup halak na mabiar mida jahoba to tuikon mana madohata. Jaga lidah agar tidak jatuh pada omongan yang tidak benar. Agar hidup kita, kata pemazmur di teks ini, penuh dengan damai. Aku emang gak terbiasa ngomong yang lembut-lembut. Gak terbiasa aku emang berbicara yang lembek-lembek. Pokoknya harus tajam. Patik-patik maksudnya. Ya dibiasakan untuk memberikan perkataan dengan penuh kelemah lembutan. Itu makanya dikatakan pemazmur di ayat 15, usahakanlah, carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Dibiasakan. Mungkin karakter kita yang sudah dari kecil diajar dengan keras, tetapi zaman sekarang juga harus bisa kita ubah. Membiasakan untuk memberikan perkataan yang penuh dengan damai. Bapak Ibu, ketika kita berusaha untuk hidup benar, ketika kita berusaha untuk hidup takut akan Tuhan, tentu ada saja tantangannya. Ketika engkau berusaha untuk jujur, ada saja orang mungkin yang akan berbohong kepadamu. Tetapi usahakanlah untuk tetap jujur. Ketika kita ingin hidup damai, ada saja orang-orang yang ingin merusak kedamaian yang kita lakukan. Tetapi seperti kata pemazmur, berusahalah untuk tetap mencapai kedamaian itu. Ketika kita ingin berbuat baik, ada saja orang yang ingin melakukan kejahatan kepada kita. Tetapi tetaplah berusaha menjadi yang baik. Ketika kita ingin berusaha, ingin hemat dalam perekonomian keuangan, ada saja di suatu waktu godaan agar kita hidup boros. Contohnya mungkin banyak barang-barang baru di online shop, godaan yang penuh kuat. Tetapi kita harus tetap berusaha untuk mencapai seperti yang kita inginkan, hidup hemat. Itulah tantangan itu. Ada sebuah film fiksi
di mana bercerita tentang keluarga yang sukses. Pekerjaan suaminya juga bagus, hidup mereka juga serba kecukupan. Sehingga istrinya tiap malam selalu berdoa kepada Tuhan agar keluarganya hidup dengan damai, hidup dengan sukacita, dan saling menyayangi antara satu dengan yang lain. Tetapi yang terjadi malah kebalikannya. Suaminya dia tinggalkan karena terjadi pertengkaran. Istrinya ini pun pergi membawa anak-anaknya. Ketika di jalan, mereka makan di sebuah rumah makan. Karena ini film fiksi, maka Tuhan datang berwujud manusia dan menyapa istrinya di rumah makan itu. Lalu bertanya, apakah ibu sedang baik-baik saja? Jawabnya memang awalnya saya baik saja. Tapi setelah diperhatikan, dia mengatakan saya sedang tidak baik-baik saja. Lalu mereka antara Tuhan yang menjumpai dia dengan sang istri ini berdiskusi. Dia mengatakan, saya sudah berdoa agar Tuhan memberikan kedamaian untuk keluarga kami, sukacita. Saya selalu berdoa agar keluarga kami ini bahagia terus. Tetapi yang terjadi malah kebalikan. Saya bertengkar dengan suami sehingga saya meninggalkannya. Lalu Tuhan yang berwujud manusia ini pun menjawab, ketika ada seseorang berdoa, meminta kesabaran kepada Tuhan, apakah Tuhan langsung memberikan kesabaran itu? Atau Tuhan memberikan dia kesempatan untuk sabar. Sabar menghadapi pekerjaannya, sabar menghadapi suaminya, sabar menghadapi orang-orang yang dia temui. Nah, sama dengan doamu, ketika engkau berdoa, meminta kebahagiaan untuk keluarga, kedamaian, ketenangan, apakah Tuhan langsung memberikan itu? Atau Tuhan memberikan kesempatan kepada setiap keluarga untuk saling menyayangi, saling mencintai. Sama seperti kita juga. Kita mungkin sering berdoa, Tuhan berikanlah kepintaran untuk anak-anakku ini. Apakah Tuhan langsung memberikan kepintaran? Tepu-tepu, pistar dak danahe. Atau Tuhan memberikan kesempatan agar anaknya pintar melalui dia belajar di sekolah. Dia belajar dengan teman-temannya. Sehingga di kesempatan yang diberikan itu, diberikan Tuhan kepada kita, disitulah kita berproses. Sama seperti yang dikatakan pemazmur. Ada proses yang harus dilalui. Ada tantangan. Di ayat 16, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Jadi kata teriak minta tolong di situ menggambarkan bahwa orang-orang benar itu juga punya tantangan, punya persoalan, punya kesulitan yang dihadapi ketika dia berusaha untuk menjadi orang benar. Tetapi kata Tuhan, mataku akan tertuju kepada dia.
ketika orang-orang benar itu berteriak minta tolong. Jadi Tuhan selalu tertuju kepada orang-orang benar. Dalam berproses menghadapi tantangan itu, kadang kita juga harus teriak karena saking beratnya persoalan yang kita hadapi. Tetapi kata Tuhan bahwa aku akan tertuju kepada mereka. Tertuju kepada kita, orang-orang yang dibenarkan, yang meminta pertolongan kepada Tuhan. Jadi jelas dikatakan pemazmur, untuk menjadi orang benar itu bukan berarti hidup kita tenang-tenang saja, santai, angkat-angkat kaki. Tak ada persoalan, seolah-olah tak ada hutang. Tetapi ingatlah bahwa kita yang dibenarkan dalam proses menuju kehidupan yang dibenarkan oleh Tuhan, tentu ada tantangan, ada persoalan, ada proses yang harus kita lalui. Tetapi pemazmur mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan tertuju kepadaku, Tuhan tertuju kepada kita semua dalam menyertai kehidupan kita. Usaha untuk menjadi orang benar. Memang dibandingkan di sini bahwa ada orang benar, ada juga orang yang melakukan kejahatan. Sehingga Tuhan jelas mengatakan di ayat 17, wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Bahwa mungkin ada dari kita ini merasa bahwa kejahatan yang kita lakukan itu, bisa kok itu aman-aman saja, gak ada yang dilihat. Tetapi Tuhan melakukan perbandingan bahwa tidak ada yang luput. Sehingga Tuhan menentang itu. Tetapi orang yang benar, orang yang takut akan Tuhan, maka Tuhan selalu tertuju kepada kita di setiap teriak, di setiap yang kita minta kepada Tuhan dalam berproses menuju hidup dalam kebenaran. Bagi yang ingin CD, perlu diketahui bahwa ketika kita menerima CD, tentu makin besarlah tanggung jawab iman kepada Tuhan. Bukan berarti hanya seperti tiket masuk ke Dufan, tetapi tanggung jawab harus dipegang teguh dalam iman yang benar. Hayatilah firman Tuhan dan hiduplah benar. Jadi jangan berpikir, kalau udah malua udah beres lah itu. Tidak usah lagi bergereja. Tidak begitu. Makanya tadi pemazmur mengatakan, orang yang takut akan Tuhan, maka dia akan berusaha terus mencapai pada titik yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Firman Tuhan yang jadi ayat CD-mu nanti, ingatlah bahwa itu menjadi pegangan hidup kemanapun melangkah. Itu menjadi tiang dalam mengimani iman, tanggung jawab iman kepada Tuhan. Makanya berusahalah untuk mencapai pada titik kebenaran, yaitu takut akan Tuhan.
menghayati firman Tuhan yang diberikan kepada kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengajarkan kami untuk hidup benar, hidup yang takut akan Tuhan, di mana pemazmur mengajari kami bahwa setiap orang yang takut akan Tuhan akan menjaga lidahnya, menjaga lisan yang dia ungkapkan, dan berusaha untuk mencapai kedamaian yang penuh dan memalingkan hidupnya dari perbuatan-perbuatan jahat. Biarlah lidah kami ini, perkataan-perkataan kami ini kami pergunakan untuk memuji Tuhan. Kami pergunakan untuk melakukan hal-hal yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan, di mana kehidupan yang Engkau berikan kepada kami, biarlah kami isi dengan perbuatan-perbuatan baik, melakukan kedamaian. Mungkin ada tantangan di mana kami berusaha untuk hidup benar. Ada saja orang yang ingin membohongi kami, berlaku tidak jujur kepada kami, berbuat ketidakadilan kepada kami. Tetapi biarlah kami tetap berpegang teguh untuk berusaha menjadi hidup yang benar. Sebab mata Tuhan selalu tertuju kepada orang-orang yang takut akan Tuhan, yang hidup dengan kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkaulah yang selalu menyertai kehidupan kami, menyertai setiap keluarga kami masing-masing, di setiap pekerjaan dari yang dilakukan oleh jemaat-Mu. Biarlah kami bersuka cita di setiap langkah hidup kami, sebab mata Tuhan tertuju kepada kami, menyertai kami, mendengarkan teriakan kami ketika kami meminta tolong kepadamu. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk keadaan kami sekarang di dunia ini, terlebih di masa pandemi COVID-19. Engkaulah yang memberkati setiap pemimpin-pemimpin negara kami untuk memberikan kebijaksanaan, untuk mempersiapkan segala pekerjaan yang akan mereka lakukan dalam menangani pandemi ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap medis, tenaga kesehatan yang berjuang memberikan pelayanan di bidang kesehatan, menangani pandemi, menangani orang-orang yang sakit karena pandemi ini. Engkaulah yang menyertai mereka, menguatkan mereka Tuhan di dalam pelayanannya. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang-orang yang terpapar melalui keluarga, melalui orang-orang yang menyayangi mereka. Biarlah mereka dikuatkan dan tetap semangat untuk menghadapi penyakit yang mereka jalani, terlebih COVID-19 ini. Kami berdoa untuk Inang Nyonya G. Pardi di Burusinaga, di mana beliau sedang melakukan isolasi mandiri di rumah karena terpapar pandemi yang sekarang. Tuhanlah yang memberkati melalui obat, melalui dorongan dan dukungan, motivasi agar Inang Burusinaga bisa sembuh untuk hari-hari yang akan datang. Biarlah Engkau mengingatkan kami untuk menjaga protokol kesehatan,
Dimanapun kami berada, kemanapun kami melangkah. Kami juga berdoa Tuhan pada hari ini, di mana Tuhan memperbolehkan 2 orang dari anak-anak-Mu untuk menjalani sidi. Melalui gereja-Mu, biarlah mereka diteguhkan dalam iman dan tetap kuat untuk menjalani hari-harinya. Menjadi takut akan Tuhan, bertanggung jawab atas iman yang mereka saksikan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Kita bernyanyi, mengumpulkan persembahan. Dan cinta kasih-Nya, ku suka menuturkan cerita yang benar. Penawar hati rindu, pelipur terbesar. Menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Kita akan masuk pada acara sidi. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 19. Pelajar sidi dan orang tua, wali, dipersilahkan untuk berdiri. Kidung Jemaat nomor 19 ayat 1. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia, Kau ku kasihi, Kau junjunganku bagi aku yang Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, orang tua dari anak-anak yang hendak disidikan hari ini, saudara menyaksikan anak-anakmu berdiri di sini. Sudah selayaknya lah saudara menaikkan puji syukur kepada Tuhan atas berkat karunia-Nya yang dilimpahkannya selama ini, menyertai kehidupan mereka, sehingga sempat menerima firman Allah, serta mengetahui jalan kehidupan. Namun demikian hendaklah saudara mengingat dan merenungkan perlakuan saudara terhadap anak-anakmu ini, karena mereka dikaruniakan Allah bukanlah untuk sekedar menemani saudara di dalam tugas dan kehidupan keluarga saja, melainkan supaya saudara membimbing dan mengajar mereka untuk mengikuti firman Tuhan. Apakah saudara senantiasa mendoakan mereka
agar jangan binasa. Dengan menyadari semuanya itu, patutlah saudara merendahkan diri dan memohon pengampunan dosa dari Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami, Bapa dari segala Bapa, baik yang di sorga maupun di dunia, dengarlah doa kami ini. Terimalah anak-anak ini menjadi anak-anak-Mu. Kasihanilah mereka dan curahkanlah Roh Kudus kepada mereka, agar mereka menjadi murid-murid-Mu yang setia sampai selama-lamanya. Ampunilah kami atas segala kelengahan kami mendidik mereka. Janganlah biarkan mereka tersandung hingga binasa karena perlakuan kami. Kasihanilah anak-anak ini yang kami serahkan kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Orang tua boleh duduk. Kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 33. Suara-Mu ku dengar memanggil diriku, supaya ku di Golgota bersudaramu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kini saudara berdiri di hadapan Allah yang mengetahui segala apa yang terkandung di dalam hati saudara dan di hadapan jemaat ini. Saudara telah mengetahui apa yang sesuai dan yang bertentangan dengan kehendak Allah, sehingga tidak mungkin lagi engkau berdalih di hadapan pengadilan Tuhan kelak. Jikalau saudara merenungkan segala kasih karunia Tuhan yang saudara terima selama ini, patutlah saudara mengucap syukur kepadanya. Dan jika saudara mengingat perlakuanmu yang tidak baik selama ini, yaitu sikap yang tidak baik terhadap orang tua dan segala dosamu, seharusnya lah saudara malu dan menyesal. Datanglah kepada Yesus agar Ia menguduskan saudara dengan darah-Nya yang dicurahkan bagi orang-orang berdosa yang mengaku segala dosanya. Sebab itu bertobatlah dan mulailah kehidupan yang baru sejak hari ini, agar engkau berjalan menuju kehidupan yang kekal. Sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan ini di hadapan Tuhan dan jemaat-Nya. Yang pertama, apakah saudara mengaku bahwa firman Allah yang telah saudara pelajari selama ini adalah satu-satunya jalan menuju kehidupan kekal? Bersediakah saudara dengan segenap hati meninggalkan segala dosa? Dan bersediakah saudara seterusnya menaati firman Allah sampai pada akhir hidupmu? Bersediakah saudara menghayati iman kepercayaan yang benar itu yang disaksikan jemaat Kristen Protestan sebagaimana terdapat di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru? Jadi saudara-saudari berjanji dengan Tuhan yang Maha Kudus di hadapan jemaat-Nya
hendaklah saudara setia menaati semuanya dengan jangan mengingkarinya, agar imanmu semakin teguh. Kita bernyanyi 309. Ya Bapa dan Allah kami, berilah kami Roh Kudus dalam nama Yesus Kristus. Kami mempersembahkan hidup kami bagi Tuhan untuk selama-lamanya. Suratkan dan materaikanlah semua yang telah kami janjikan. Sempurnakanlah pekerjaan yang Tuhan telah mulai di dalam hati dan jiwa kami. Peliharalah kami senantiasa, agar jangan ada seorang pun dari antara kami yang binasa. Bimbing dan tuntunlah kami untuk memperoleh kehidupan yang kekal dalam diri anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sekarang ikrarkanlah iman dan kepercayaan kita. Dua-dua ya. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 309 ayat 2. Aku
Nama Christina Desi, Nats Alkitab bagi saudara. Yohanes 15 ayat 10. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan di dalam kasihnya. Hendaklah saudara, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Terimalah berkat Tuhan dari Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Dialah yang menyertai saudara untuk melawan segala yang jahat dan menguatkan saudara untuk melakukan segala yang baik. Amin. Nama Samuel Robert. Nats Alkitab bagi saudara yaitu Yohanes 8 ayat 34b. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupan. Terimalah berkat Tuhan dari Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Dialah yang menyertai saudara untuk melawan segala yang jahat dan menguatkan saudara untuk melakukan segala yang baik. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Allah, kini saudara telah menjadi teman sesama untuk menerima perjamuan kudus. Kamu ditebus dengan harga yang mahal. Jangan lagi memperhambakan diri kepada dosa dan iblis. Tuhan menyertai saudara melawan si jahat, asalkan tetap yakin dan percaya kepadanya. Dan dia menuntun saudara untuk masuk ke dalam surga. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kasihanilah mereka yang kami serahkan kepadamu. Peliharalah mereka dalam Roh Kudus. Teguhkanlah mereka di dalam janji yang telah mereka ikrarkan. Kuduskanlah mereka di dalam firman-Mu, agar iman mereka menjadi nyata melalui perbuatan-perbuatan yang baik. Amin. Kita bernyanyi 427 dan kita bangkit berdiri semua. ayat 2. Suka menuturkan cerita mulia yang sungguh melebihi impian dunia. Ku suka menuturkan semua
membawa selamatku. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyenerai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.